knowledge is power ya, jangan main-main dengan knowledge. Artinya dengan knowledge yang teman-teman miliki, maka teman-teman akan lebih mudah untuk melakukan perubahan dan mencapai hasil yang diinginkan. Halo, selamat sore Pak Faisal. Selamat sore Okta, gimana kabarnya Okta? Alhamdulillah Pak. Bapak gimana Pak di Sumatera? Baik-baik. Jadi Pak Faisal ini dulu mantan atasan saya yang sangat-sangat saya kagumi. Jujur beneran nih Pak, karena Bapak sering ngasih advice. Nah, alhamdulillah nih Bapak mau meluangkan waktu buat sharing hari ini. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Sama-sama. Oke, jadi hari ini Pak Faisal akan sharing tentang change management atau manajemen perubahan. Nah, seperti yang kita tahu, perubahan itu memang sebuah proses yang cukup sulit dan rumit karena nggak semua orang atau semua perusahaan itu tuh mau untuk berubah. Nah, karena butuh pengorbanan yang besar dalam implementasinya. Padahal dunia terus berkembang pesat, revolusi industri yang terus makin berkembang dan menghilangkan batas-batas informasi melalui perkembangan teknologi hingga perubahan customer atau market needs. Nah, termasuk adanya pandemi COVID-19 ini yang memukul telak pelaku usaha sehingga mau tidak mau harus terus berubah menyesuaikan kondisi. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana ini Pak? Jadi seberapa penting sih perubahan itu untuk individu atau organisasi? Oke, terima kasih Okta, senang diberikan kesempatan ini. Jadi memang pertama kita perlu prihatin ya dengan kondisi pandemi ini yang menyebabkan ya sedikit krisis lah di beberapa negara maupun di negara kita sendiri. Dan tadi seperti Okta sudah sebutkan, memang akibatnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus merestrukturisasikan dia pekerjaannya, kemudian usaha-usahanya, line bisnisnya, bahkan beberapa harus ada layoff ya. Tapi terlepas dari keadaan pandemi ini, sebenarnya perubahan itu kan selalu akan terus terjadi. Jadi kita memang perlu mengantisipasi itu supaya perusahaan bisa mencapai tujuannya dan sekaligus pegawai-pegawai maupun anggota organisasi bisa mengikutinya. Nah, hal itu kita bisa mempelajarinya dalam mengelola perubahan atau istilah manajemennya gitu, Tak. Change management lah istilahnya. Mantap. Jadi salah satu cabang dari manajemen yang sebenarnya sekarang cukup berkembang dan banyak membantu perusahaan-perusahaan ya khususnya menghadapi persaingan usaha yang makin keras, kemudian resource yang semakin sedikit, kemudian berbagai misalkan perkembangan IT, hal-hal itulah yang menyebabkan perlunya change management. Nah, untuk change sendiri sebenarnya beberapa organisasi juga menyebutnya dengan istilah transformasi. Ada juga yang menyebutkan dengan reform. Nah, itu sebenarnya intinya sama lah. Kira-kira seperti itu. Dan itu penting banget sekarang. Iya, perubahan lah. Berubah. Oke, Power Rangers. Jadi tapi cenderungnya ini Pak yang pernah saya dengerin dari dosen saya pernah menyampaikan bahwa cenderungnya perubahan-perubahan yang dilakukan organisasi atau perusahaan itu tuh perubahan di sekitar teknikal. Jadi bukan berfokus kepada orang atau agen perubahannya. Padahal kan yang sebenarnya membutuhkan kan agennya itu ya Pak ya. Nah, ini menurut Bapak bagaimana? Betul sekali, Okta. Jadi memang banyak sekali ya literatur atau buku-buku yang bercerita tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang besar, misalkan IBM, Toyota, bagaimana mereka mengubah industri otomotif, industri komputer, termasuk Apple misalkan contohnya. Tapi jarang sekali memang banyak yang mengulas tentang bagaimana cara mengubah individu di dalamnya gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa tools yang sudah kita kenal lah ya, selain change sendiri kan awalnya dari input, proses menjadi output, tapi juga ada beberapa tools, misalkan McKinsey juga bikin, kemudian Kotter, perubahan-perubahan yang dialami oleh pegawai, kemudian ada juga dari McKinsey dan terakhir Levin ya, Levin juga bilang mengenai unfreeze, kemudian change, kemudian freeze lagi, saatnya stabil lagi. Dan kali ini Okta, kalau boleh nih, saya hanya ingin sharing sedikit tentang salah satu tools yang namanya Atkar.
Oke. ADKAR. Nah, nanti kira-kira ya itu merupakan kepanjangan dari awareness, Mhm. desire, knowledge, kemudian action, dan yang terakhir reinforce. Nah, kira-kira seperti itu Okta kita kali ini bahasnya. Akan bahas akar ya Pak. Saya sedikit Iya, masih baru nih Pak terkait akar ini. Boleh cerita sedikit nggak Pak tentang akar? boleh. Jadi sebenarnya Atkar ini diperkenalkan oleh Jeff Hyatt ya di salah satu bukunya yang diterbitkan oleh Prosci ya, salah satu lembaga manajemen. Memang kelebihannya adalah Atkar ini dia lebih fokus kepada bagaimana individu akan menjalani perubahan-perubahan tersebut. Makanya di situ diterapkan bagaimana cara organisasi men-treat anggota organisasi atau pegawai-pegawai perusahaan agar perubahan yang diharapkan itu dapat mencapai hasil yang optimal. Kira-kira seperti itulah. Jadi fokusnya bukan ke teknikal seperti Okta bilang tadi, tapi lebih Jadi lebih ke kepada pelaku perubahan individu. ya Pak atau individu. Betul, individu. Eh, Itu. Menarik juga ini Pak Atkar ini. Tapi Iya. sebenarnya Pak, kapan sih Pak sebuah perubahan itu tuh perlu dilakukan titik baliknya gitu Pak? Titik balik. Nah, ini berarti sudah kita masuk ke yang pertama Poin dari yang Atkar pertama. nih. Oke. Ya, poin pertama tadi awareness ya. Atau bagaimana sadarnya nih sebuah perusahaan perlu melakukan perubahan. Biasanya memang organisasi perlu memberitahukan kepada pegawai-pegawainya atau perusahaan harus memberitahu pada pegawainya kenapa kita harus berubah. Kesadaran-kesadaran ini harus dibangun. Kenapa? Karena memang perusahaan tidak dapat sendiri melaksanakan perubahan atau ownernya sendiri pun tidak cukup gitu loh. Dia perlu menerjemahkan kenapa harus dilakukan perubahan, kenapa saya harus memindahkan dari offline ke online misalkan, dari trading biasa ke e-commerce. Nah itu kan mungkin perlu penyesuaian-penyesuaian bagi pegawai. Dan itu harus dipahami dan tentu saja dengan kira-kira gambaran besar apa yang ingin dicapai seperti itu. Jadi awareness itu akan membangun rasa memiliki lah di awal. Baik dari pemilik perusahaan dan karyawan itu ya Pak sama memiliki. Iya, betul. Berarti tadi karena kita udah masuk ke awareness, langsung aja nih Pak, kita masuk ke komponen-komponen Atkar yang lain. Oke, yang kedua kan tadi kan awareness ya, yang kedua desire. Nah, kita sudah tahu kenapa nih ada masalah misalkan tantangan di lapangan, kemudian persaingan bisnis yang semakin ketat, kemudian sumber daya yang terbatas, belum lagi ada seperti pandemi gitu. Nah itu perlu dimunculkan rasa keinginan kita untuk mencapai hasil yang baik. Artinya desire itu harus dibangun. Rasa keinginan untuk berubah tidak serta-merta hanya jadi milik owner atau hanya milik pimpinan organisasi, tapi dia perlu mengajak gitu loh. Ayo loh kita sama-sama dengan memahami, memiliki keinginan. Nah, keinginan itulah yang harus diterjemahkan bersama-sama untuk menuju hasil yang lebih baik. Jadi, tanpa keinginan yang kuat, mustahil lah perubahan itu bisa terjadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah kita memiliki keinginan, perlu dong kita tahu gimana caranya berubah gitu, tak, ya kan? Misalkan tadi, apa metode yang harus dipakai nih? Misalkan dari, contoh lah dari perdagangan biasa ke online market misalkan ke e-commerce kan tentunya kita harus tahu dong gimana. Nah, anggota-anggota perusahaan misalkan pegawai-pegawai juga harus belajar nih gimana caranya menyesuaikan, adjust gitu loh, sesuai dengan keinginan perubahan perusahaan. Nah, mereka harus mengupgrade diri. Kemudian juga perusahaan juga mungkin harus menyediakan resource yang cukup gitu loh, misalkan dengan memberikan pelatihan, knowledge-nya, kemudian juga harus menyediakan tools untuk mengembangkan diri bagi pegawai. Dan yang lebih penting lagi, Okta, sebenarnya knowledge ini juga perlu dikembangkan mengenai pengalaman dari organisasi lain atau perusahaan lain. Artinya lesson learn gitu. Jadi kita benchmarking gitu ya Pak? Betul, benchmarking atau yang istilahnya ngintip toko sebelah tak. Kenapa dia bisa berhasil gitu perubahannya atau kenapa dia gagal. Nah, itu pelajaran yang mahal itu. Jadi kita dengan belajar dari knowledge dari perusahaan lain yang telah melakukan,
kegagalan, failure maupun suksesnya, kita bisa menerapkan langkah yang lebih tepat. Terus yang terakhir nih, yang paling penting juga tentang knowledge adalah risiko-risiko apa perlu diinformasikan juga ke pegawai. Artinya nanti akan dihadapi hal yang mungkin akan istilahnya mengganggu zona kenyamanan tak. Biasanya saya biasanya kerja duduk aja, sekarang harus browsing misalkan, harus misalkan biasanya santai-santai, sekarang harus lebih giat lagi. Nah, itu harus diinformasikan. Atau ada lag misalkan, ada pengetahuan baru yang harus diketahui gitu. Itu ada resiko, makanya perusahaan harus menjelaskan resiko-resiko apa yang harus dijalani nanti akan dialami oleh pegawai. Kira-kira seperti itu untuk knowledge-nya. Nah, itu untuk persiapan ya, Okta. Jadi ini tahap selanjutnya ini kita masuk ke implementasinya. Implementasi. Nah, setelah kita kumpulkan knowledge, perusahaan barulah mulai kapan waktu yang tepat, timingnya, dengan knowledge yang ada tadi. Nah, kira-kira kita mulai kapan action-nya nih. Action-nya ini harus diberitahukan juga kepada perusahaan, anggota perusahaannya atau anggota organisasi tadi ya. Kita kenapa harus mulai, misalkan sekarang nih saat yang tepat nih, atau bulan depan. Itu action-nya harus diberitahukan, dan diberitahukan juga cara-caranya nanti yang akan dialami oleh pegawai. Nanti pegawai harus menjalankan ini, sesuai dengan pengetahuan tadi yang sudah diterima. Nah, harapannya misalkan tadi, contohnya tadi trading dari offline ke online misalkan. Nah, itu sudah mulai terbiasa. Dari action itulah yang sangat menentukan. Jadi saat itulah perusahaan harus bisa mengawal perubahan ini pada saat implementasi. Berarti kalau Pak boleh tanya sedikit ya Pak, action ini berarti kalau tertulis secara dokumentasikan itu berarti kayak SOP gitu ya Pak ya? Bisa dalam bentuk SOP baru, atau bisa juga dalam bentuk pelaksanaan yang memang tidak harus tertulis, Okta. Misalkan memang sudah ada sistem baru yang implementasi, bisa saja perubahan itu sudden lah ya. Kita harus berubah nih sekarang, misalkan tadinya fokusnya di Jakarta karena Jakarta udah kondusif, red zone misalkan pindah ke tempat Okta Semarang misalkan, ya otomatis langsung. Tapi itu harus diberitahukan, informasikan bagaimana cara melakukannya. Nah, yang terakhir, setelah misalkan reform itu sudah mulai berjalan atau perubahan itu sudah mulai stabil, pegawai sudah mulai melaksanakan apa yang diinginkan oleh perusahaan, pegawai sudah mulai terbiasa, nah saat itulah kita masuk ke reinforce. Reinforce ini artinya penguatan ya, Okta. Kalau di istilah reform adalah memberikan sedikit reward kepada kemenangan kecil lah. Oh, si Anu udah berhasil loh jual online-nya misalkan, memberikan reward. Masuk punishment juga nggak Pak? Bisa punishment, tapi mungkin hasilnya reinforce-nya lebih kepada evaluasi ya, Okta. Kalau misalkan hasilnya kurang bagus di action-nya, saat reinforce itu kita juga bisa merefleksikan lagi mana yang kurang gitu. Mungkin bisa dalam bentuk punishment, tapi saya lebih menyebutnya ke arah perbaikan, evaluasi. Jadi itulah siklusnya lah, dari mulai membangun kesadaran, membangun keinginan, kemudian mengumpulkan knowledge, kemudian implementasi actionnya, dan terakhir kita reinforce, memperkuat lagi. Kalau memang bagus, kenapa nggak kita celebrate ya kan? Kalau di istilah quick wins istilahnya, quick wins, menang yang cepat itu berpengaruh kepada yang lain. Oh, ternyata bisa loh kita berubah. Itu efeknya luar biasa. Itu semacam jadi numbuhin motivasi gitu ya Pak ya, buat. Iya, numbuhin motivasi bahwa perubahan ini ternyata ada manfaatnya loh gitu loh. Dan ternyata kita juga bisa melakukannya, itu yang paling penting sih. Bisa pegawai mengikuti. Oke, jadi tadi Pak Faisal sempat menyampaikan di tahap action tadi, kan pasti ada yang namanya hambatan nih Pak, ada hambatan-hambatan di tengah jalan ketika kita inkonsisten dalam melaksanakan perubahan, atau tiba-tiba ada demotivasi, atau mungkin dari sumber-sumber eksternal seperti tidak ada
sedikitnya dukungan perubahan dari lingkungan sekitar, atau bahkan ini yang paling paling sering dialami sih Pak, adanya tekanan untuk tetap berada di comfort zone. Nah, bagaimana sih Pak cara kita untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Gini ya. Jadi kalau terkait dengan hambatan kan pasti ada ya, resiko juga pasti ada. Betul. Tapi kalau misalkan yang kesulitan-kesulitan utamanya, memang biasanya perusahaan-perusahaan itu menghadapi yang namanya skeptis atau resisten ya, untuk Betul, Pak. berubah gitu. Biasanya hal itulah yang sering kali menghambat perubahan itu terjadi. Artinya perusahaan sudah berusaha menjelaskan apa maksud dari change atau perubahan itu, tapi di sisi lain dari pihak individu menolak tadi seperti Okta bilang, akhirnya jadi demotivasi. Nah saat itulah sebenarnya dibutuhkan leader yang cukup bisa membangun lah, leadership-nya harus dikeluarkan. Disitulah saatnya leading the change lah istilahnya, memimpin di mana perubahan itu harus terjadi. Karena biar bagaimanapun perubahan itu akan terus terjadi, like or dislike ya kan, like it or not ya kan, orang-orang akan harus mengikuti itu. Nah, dengan mengambil, mau nggak mau dengan adanya leadership, saya nggak ngomong struktur ya, artinya bisa jadi salah satu dari anggota perusahaan sendiri yang bisa membangkitkan semangat demotivasi tersebut. Bisa jadi dengan menyadarkan teman-temannya, ayo loh kita coba dulu untuk berubah. Karena perubahan ini sudah jelas ada gitu loh, dan akan kita alami juga gitu loh. Dan pastinya kalau tidak berubah nanti akan jadi kayak dinosaurus tak, akan punah tak nanti tak. Betul Pak. Karena perubahan itu akan menggilas siapapun yang resisten dan tidak bisa beradaptasi. Jadi disitulah faktor menurut saya ya, leader harus bisa memimpin perubahan yang terjadi dalam perusahaannya. Jadi ini kuncinya ada di leadernya ya Pak ya, bagaimana dia memotivasi bawahan. Iya dong. Jadi tanpa adanya pompa semangat leadership yang kuat, jarang sekali, bahkan mungkin mustahil perubahan yang signifikan bisa terjadi. Karena setiap perubahan pasti ada leader yang kuat di sana.